salam OSIS, Salam juru casting. salam Semandar. Halo sahabat Semandar, saya Kadai Martini dan ini rekan saya. Saya Kadek Setia. Nah, hari ini kita akan mewawancarai Bapak Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 2 Banjar tahun 2022-2023. Untuk Bapak Ketua Panitia agar mengambil tempat yang telah disediakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada adik-adik calon peserta didik di SMA Negeri 2 Banjar tahun 2022 tahun 2023. Langsung saja, apakah Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak? Ya. Baik, nama Bapak adalah Igede Demas Riase. Jadi Bapak merupakan guru di SMA Negeri 2 Banjar dan saat ini diberikan tugas sebagai Ketua PPDB SMA Negeri 2 Banjar tahun 2022-2023. Langsung saja Pak ya, kita sedikit mewawancara Bapak tentang PPDB tahun ini. Mungkin pertanyaan pertama akan dimulai dari rekan saya. Apa sih itu PPDB Pak? Ya, baik. Jadi perlu Bapak jelaskan di sini bahwa PPDB itu merupakan penerimaan peserta didik baru. Jadi PPDB ini biasanya dilaksanakan setiap awal tahun pelajaran dan untuk bulan ini dimulai pada 22 Juni 2022. Pada PPDB tahun ini jalur apa saja yang digunakan? Baik, untuk PPDB tahun 2022-2023, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, jalur yang dipakai adalah satu melalui inklusi, kemudian kedua adalah afirmasi, kemudian jalur sonasi, jalur prestasi, baik itu akademik maupun non akademik, kemudian jalur penerimaan atau perankingan nilai raport. Jadi bagaimana pemilihan sekolah yang akan dituju oleh para siswa? Baik, untuk pemilihan sekolah, jadi seperti yang sudah tadi disampaikan, ada beberapa jalur, yaitu ada jalur inklusi, kemudian afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, kemudian sertifikat prestasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai raport. Kemudian untuk pilihan jalur, ini mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi tahun ini siswa itu cukup datang atau mendaftar sekali saja. Kalau dulu siswa itu melewati beberapa proses, jadi ada jalur-jalurnya. Sedangkan untuk sekarang ini cukup sekali mendaftar, karena mungkin di aplikasi nanti sudah diproses atau ditentukan bagaimana sistem dari PPDB ini. Jadi perlu saya jelaskan di sini, kalau tahun lalu itu melalui tahapan, sedangkan sekarang ada satu kali tahapan dengan sistem paket ya. Jadi misalnya pilihan pertama, siswa itu diperbolehkan melamar lewat jalur inklusi, kemudian sonasi, jalur ranking nilai raport. Kemudian pilihan kedua itu melalui jalur afirmasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai raport. Kemudian untuk pilihan ketiga melalui perpindahan orang tua, sonasi, dan jalur ranking nilai raport. Kemudian untuk pilihan keempat itu jalur sertifikat prestasi, jalur sonasi, dan jalur ranking nilai raport. Dan pilihan yang terakhir atau kelima itu melalui jalur sonasi dan jalur ranking nilai raport. Ya. Pak, kalau misalnya di salah satu kan siswa itu milih paket A, paket 1 gitu Pak. Kalau itu nggak dapat gimana caranya Pak? Ya. Jadi seperti sudah sampaikan tadi, jadi jalur itu sudah ditentukan. Nanti jika nanti ada masalah, jadi kita atau kami dari panitia akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah beserta staf, dan nanti Bapak Kepala Sekolah dan staf akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Ya. Kemudian juga Bapak tambahkan di sini tahap-tahapan dalam PPDB SMA Negeri 2 Banjar tahun 2022-2023 ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pendaftaran. Jadi dimulai tanggal 22 Juni 2022 sampai 25 Juni 2022. Itu pendaftaran. Kemudian untuk seleksinya itu tanggal 26 Juni sampai 2 Juli 2022. Kemudian pengumumannya tanggal 4 Juli 2022
dan dapat ulang. Jadi siswa yang nanti diterima di Sumandar akan diberikan waktu untuk mendaftar ulang dari tanggal 5, 6, dan 7 Juli 2022. Jadi berkas apa saja yang dipersiapkan dalam berkas apa saja yang perlu disiapkan dalam PPDB? Ya. Baik, untuk berkas, karena ini ada jalur yang berbeda-beda, tetapi ada syarat umum yang harus nanti disetorkan oleh siswa itu. Untuk syarat umumnya adalah satu, itu adalah ijazah atau surat keterangan lulus. Kemudian kedua adalah KK, jadi KK itu minimal berlaku setahun sebelum PPDB ini. Kemudian akte kelahiran dan surat pernyataan orang tua atau wali. Untuk akte kelahiran nanti bisa diganti kalau tidak ada dengan surat keterangan lahir dari lembaga yang berwenang mengeluarkan surat keterangan itu. Berapa kuota PPDB tahun 2022 Ya. dan 2024? Baik, untuk SMA Negeri 2 Banjar, kuota tahun ini adalah sebanyak 288. Jadi rencananya kita mencari 8 kelas. Jadi tiap-tiap kelas berjumlah 36 orang, sehingga 36 kali 8 itu 288. Dan itu nanti dibagi dalam beberapa jalur. Jadi Pak jelaskan di sini, untuk jalur zonasi kita menerima 144 siswa, jalur afirmasi dan inklusi 43 siswa, jalur perpindahan orang tua 14 siswa, jalur sertifikat prestasi 58 siswa, dan jalur ranking nilai raport sebanyak 29 siswa. Pak, apakah jika nanti ada yang siswa yang memilih SMA atau SMK, apakah nanti boleh Pak ya? Ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi inilah beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau PPDB tahun-tahun sebelumnya itu siswa boleh mendaftar di SMA sekaligus SMK. Tapi khusus untuk tahun ini, jadi PPDB ini, siswa itu tidak boleh melamar SMA dan SMK. Jadi kalau siswa itu sudah melamar di SMA, maka yang tidak boleh melamar di SMK. Demikian juga sebaliknya, kalau sudah melamar di SMK, tidak bisa lagi melamar di SMA. Itu perbedaannya Pak ya? Ya, itu. Jadi banyak perbedaan dari pendaftaran, dari jalurnya, dari kuota, juga dari sistem. Ya, jadi itu berbeda. Mungkin jadi Pak ya, dari kami. Terima kasih atas waktunya. Iya. Kita kami tenang dalam masa Sekian wawancara kami bersama Bapak Ketua Panitia SMA Negeri 2 Banjar tahun ajaran 2022-2023. Nah, video ini akan kami share di mana Rizya? Di channel YouTube SMA Negeri 2 Banjar. Nah, bagi adik-adik yang ingin bergabung di SMA Negeri 2 Banjar dan masih belum memahami tentang podcast tadi, bisa bergabung di grup Telegram. Dan linknya ada di mana yuk? Linknya sudah ada di deskripsi video ini. Oke, sekian. Terima Kami aturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Dadah. Sumandar Jaya. Jurkes